Hai semuanya, teman-teman YesBpreneur. Hai, welcome, selamat datang. Terima kasih loh semuanya, teman-teman ini punya passion yang sama pastinya ya soal UMKM. Terutama karena ini adalah podcast curhat UMKM kuliner yang dipersembahkan oleh ISB. Dan senang sekali saya Inga Laurina Eka pada kesempatan hari ini bisa nemenin teman-teman. Mudah-mudahan gak nyampe 1 jam deh kita luangkan waktu buat dengerin curhatan dan juga sharing dari pelaku industri kuliner di tanah air. Dan tentunya podcast kali ini adalah persembahan dari ISB yang merupakan wadah untuk saling sharing, saling curhat bersama para business owner di industri kuliner bersama para expertise. Dan ini pun juga luar biasa sekali loh teman-teman, karena dalam rangka awareness akan Hari UMKM tanggal 12 Agustus. Jadi kita semua celebrate nih, nafasnya semua adalah untuk merayakan seru-seruan, dan tentunya tidak akan ada Inga sendiri di sini, sudah bergabung juga kita jauh-jauh nih tapi langsung hadir ke ruang tamu atau ruang kamar teman-teman sekalian melalui teknologi yang namanya YouTube ISB, yaitu pembicara kita pada kesempatan hari ini. Kita langsung bersapa-sapa dengan Pak Gunawan selaku CEO dari ISB. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Dan senang sekali tentunya juga karena kita ngumpulnya hari ini adalah di Kopi Se-Indonesia Pluit. Sudah bergabung Pak Ron Chua selaku co-founder dari Kopi Se-Indonesia. Yes. Luar biasa sekali loh, kita perdana kesini disambut mobil-mobil mewah juga yang di Pluit ya. Dan kopi-kopi yang juga enak dari seluruh penjuru Indonesia. Kabar baik? Baik. Harus baik ya Pak Ron. Dan mungkin sebelum kita berkenalan lebih lanjut lagi nih dengan ISB dan apa saja kira-kira yang dilakukan oleh ISB untuk membantu pelaku kuliner di Indonesia, terutama UMKM ya. Saya pingin tanya tuan rumahnya, Ezin, yang menyuguhkan kita dengan kopi dan juga sajian-sajian lezat di pagi hari ini pas kita lagi baru ketemu ini. Pak Ron, kalau boleh sharing sedikit, Kopi Se-Indonesia ini sebenarnya baru ya, kehadirannya itu baru kisaran 2 tahun kalau nggak salah tadi ya Pak ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? 2 tahun setengah kurang lebih. Berarti pas pandemi? Yes. Pas pandemi memutuskan untuk membuat bisnis kopi. Di saat orang udah pada melek di rumah masing-masing ya Pak ya? Waktu itu kan udah kita rencanakan dan kita udah planning semuanya, tiba-tiba pandemi bermulai dan kita udah delay kurang lebih 2-3 bulan. Habis itu ya kita juga mikir janganlah kita delayin, kita cobalah. Langsung kita juga pas di awal pandemi itu kita mulaikan. Ternyata not bad. Segala macam juga, walaupun di tengah-tengahnya yang PPKM darurat segala macam suffer, but still doing okay. Still doing okay. Dan sekarang pandemi sudah bisa dikatakan sedikit lebih baik, bukan sampai pulih ya, tapi setidaknya sudah menjadi new normal. Jadi orang-orang juga udah mulai beraktivitas seperti biasa ya. Tapi ketika memutuskan bahwa 2 tahun lebih yang lalu, aku mau serius di kopi deh, itu tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin kan teman-teman YesBpreneur juga penasaran nih, Pak Ron. Kalau tentang kopi, kenapa saya mulai itu? Satu, saya itu coffee drinkers. Oh, sama, same. Iya, same. Ya, kedua ya kita juga mikir kan Indonesia lagi maju-maju, kencang-kencangnya kita juga lagi cari bisnis baru gitu. Ya, that's the 2 main point. Jadi kita mulaikan bisnis Kopi Se-Indonesia ini. Tapi kalau ISB sendiri mungkin teman-teman kalau udah follow kita, udah nontonin ya dari channel YouTube ini sudah sedikit banyak tahu. Tapi buat yang baru kenalan nih Pak, diceritain sedikit dong Pak mengenai ISB itu apa sih sebenarnya, dan juga mungkin ya terkait sama visi misinya lah Pak biar makin akrab. ISB banyak yang kira kita cuma perusahaan POS. Padahal kita ISB itu adalah teknologi khusus F&B. Jadi teknologi kita itu mencakup semua sih, dari teknologi yang menyentuh end customer, teknologi dalam toko untuk automation, teknologi untuk di gudang, di kantor, bahkan sampai supply, dan kita baru-baru ini akan masuk ke pembayaran. Oh, I see. Dan bahkan sampai ke pinjaman.
Wow, jadi tuh kalau kita sebagai customer kan ketika let's say kita ke Kopi se-Indonesia, kita cuma tahu pembayarannya aja justru ya. Padahal di belakang itu yang support melalui teknologi itu luar biasa banyaknya, dan inilah yang digawangi juga oleh ISB melalui layanannya ya Pak. Benar-benar baru tahu loh saya. Dan kalau kita ngomongin soal bisnis kuliner, berarti Bapak udah tahu banget nih jeroan-jeroannya nih. 2 tahun terakhir kita tadi diceritain sedikit meskipun baik, tapi ada suffer-suffernya juga nih bisnis kuliner. Sebenarnya kalau ngomongin soal bisnis kuliner, kayak hal-hal yang harus diwaspadai oleh ISBpreneur tuh apa aja sih Pak Gunawan? Terutama yang kita hindari nih kerugian-kerugiannya. Oke. Sebetulnya sih ini balik dari pengalaman saya ya. Saya dulu itu saya akuntan. Oke. Habis itu saya dulu di Pricewaterhouse. Oh, PricewaterhouseCoopers ya, PwC terus saya quit, habis itu saya sempat buka lumayan banyak bisnis, salah satunya itu consulting. Nah, selama masa consulting itu tuh saya banyak bantu perusahaan F&B, F&B besar terutama. Nah, dari situ saya belajar banyak tuh. Jadi kalau kita ngomong F&B terutama terkait UMKM, sebenarnya paling gampang gini sih. Kalau misalnya ibu mau buka bisnis, yang paling mudah apa? F&B. Ya kan, gampang buka, gampang tutup. Itu dia, bener. That's the first problem. Kenapa? Yes. Karena kebanyakan kalau ya kita level UMKM ya, kan kebanyakan kita bisnis itu pakai feeling. Iya, benar. Padahal sebenarnya bisnis itu kan nggak sesimpel itu kan. Kita kan butuh ada minimal kita tahu data. Yes. Data yang paling gampang deh, kita nggak usah ngomong data yang terlalu muluk-muluk dah. Menu apa sih yang paling laku? Jam berapa? Harga apa yang cocok? Terus customer saya siapa aja? Gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya nggak sulit, tapi kalau kita punya teknologi yang bantu, itu bisa kelihatan. Itu sangat-sangat kena di saya, karena kan benar kalau dibilang gampang, memang gampang bukanya, gampang tutupnya juga. Sedangkan data itu tuh penting banget, asal kita tahu teknologi yang bisa menjembatani itu semua, sehingga kita tahu apa yang disukai mereka. Nggak cuma sekedar dilihat-lihat, kayaknya nih pada suka coffee latte saya nih, nggak bisa sekedar aja, tapi benar-benar jadi data yang valid sehingga bisa membantu bisnisnya, tahu kapan traffic orang lagi banyak hadir juga. Benar banget sih Pak, teknologi emang harus fungsinya menjembatani itu semua ya Pak ya. Iya, dan juga harus bisa bikin customer lebih convenient. Dalam arti misalkan saya datang, antriannya panjang, males ah. Iya benar. Benar. Kan mesti ada cara supaya bisa cater sebanyak mungkin pesanan, supaya kita bisa handle pesanan sebanyak mungkin dalam waktu yang lebih singkat. I see. Dan semua itu tentunya dijembatani dengan yang kehadiran teknologi. Nah, kalau tadi dibilangin susah-susah gampangnya itu alias banyakkan susahnya, saya yakin ya. Dalam bisnis F&B, terutama coffee shop, Kopi se-Indonesia, itu yang paling susah tuh sebenarnya memanage apa sih Pak? Sebenarnya memanage seperti Pak Gun tadi ngomong, kita itu biasa kendala di stok. Kita nggak tahu barang yang udah masuk, sisa ada berapa, itu biasanya kendala yang di sana. Itu dibantu sama ISB itu banyak banget. Setelah kita sama ISB, jadi seperti Pak Gun tadi ngomong juga, data itu penting. Data itu yang memutuskan kita akan lanjut dengan menu ini atau tidak. Dan kita akan ambil jangka waktu 3 hingga 5 bulan buat memantau. Kalau data itu kita tidak ada, kita tidak bisa memutuskan apa yang kita harus lakukan. Itu penting sekali. So far ISB helping us a lot. The first meeting kita ada, saya udah langsung memutuskan saya akan pakai ISB. Oh wow. First meeting di kantor dia orang. Langsung saya putusin, saya udah pakai ISB aja. Ini semua udah komplit, kita udah nggak usah pusing lagi, nggak usah cari tambahan yang buat apps ini atau itu. Satu aja ISB udah ada semua. Saya bilang begitu sama tim saya. Kalian juga butuh ini kan? Ini yang kita cari selama ini. Kenapa selama ini nggak ketemu? Pas first meeting, oh ternyata ada ini. Habis meeting, udah langsung pakai aja, nggak usah pusing lagi. Ini udah ada semua yang kita butuhkan. Gitu. Jadi ada solusi bisnis yang ditawarkan oleh ISB yang sangat membantu.
Sangat membantu. Sangat banget. Tapi kalau ngomongin soal stok itu kan pasti terkait, apalagi dari Pak Gunawan kan juga orang PwC nih dulu ya, yang namanya neraca harus stabil gitu kan ya. Nah pasti tuh ngaruh tuh yang namanya mengelola keuangan juga ketika kita ngomongin soal bisnis kuliner gitu ya. Jadi mungkin boleh di-share sendiri Pak pengalamannya Pak Ron yang tricky selain tadi soal stok, soal mengelola keuangannya, dan bagaimana itu bisa terbantu dengan teknologi itu seperti apa sih Pak? Satu ya, dengan dibantu sama ISB kita bisa up to date nah semuanya. Semua data yang kita butuh itu bisa di up to date. Jadi penjualan itu tiap hari kita bisa lihat, dan juga jamnya seperti Pak Gun ngomong tadi, maybe breakfast lebih rame, lunch atau dinner time atau waktu setelah working time gitu loh. Itu semua ada data yang di dalam, dan it is really easy for us to use gitu. Tinggal kita masuk, klik, semua keluar. Jadi gitu. Jam ini penjualannya apa, hari ini penjualan ini udah berapa porsi, semua itu udah ada. Dan dikumpulin buat sebulan, ya udah kita klik date to date, sebulan keluar semua ada. I see, karena kan sebagai founder, co-founder gitu, co-owner juga gitu kan, dalam sebulan dengan cabang yang gak cuma 1-2, memanage waktunya, kalau memastikan memantau satu-satu kan hampir kurang masuk akal gitu ya. Jadi dengan hadirnya fitur-fitur dari ISB ini tentunya sangat-sangat membantu gitu ya. Ada 6 cabang menyusul di luar Jakarta juga ya Pak, dengar-dengar ya Pak? Yang ketujuh keren. Ya, di Surabaya. Wih, bentar lagi ada Kopi Se-Indonesia di Surabaya. Kopi Se-Indonesia ada di Surabaya, keren banget. Tapi kalau tadi ngomongin, aku masih tertarik ngomongin soal gampang buka gampang tutup tuh, industri kuliner juga. Yang pastinya sih semua bisnis kan cari profit ya. Tapi masalahnya gini loh, waktu kita tentukan let's say ya, harga satu menu ini, kita tahu nggak sih costnya berapa? Of course not, karena tinggal teguk. Jadi sebagai pebisnis itu tuh untuk bisa menentukan selain saya mesti buka di mana, target market saya siapa gitu, kan mereka juga mesti tahu margin per menu saya berapa, dan setelah dijual kan mereka mesti pantau lagi apakah benar marginnya saya. Itu kalau dihitung manual tuh setengah mati tuh. Nah itu makanya gampang buka gampang tutup. Kalau kita cuma pakai feeling, waduh gimana bisnisnya gitu. Nah I see, jadi tuh gak melulu mengenai sales, tapi profit marginnya itu harus benar-benar dipikirkan gitu ya. Kira-kira kalau aspek-aspek lain yang mungkin teman-teman harus lebih waspada gitu dari menjalankan bisnis kuliner, apalagi tuh Pak Gunawan? Oke, saya pengalaman panjang belasan tahun bantu efisiensi. Nah, efisiensi itu penting, dan kebanyakan orang tuh suka salah persepsi begitu ngomong efisiensi. Jadi kadang orang cuma pikir kalau saya mau efisien, saya matiin lampu deh, atau saya kurangin penggunaan kertas. Soalnya paling gampang gini, kalau kita punya laporan keuangan, kita list down, kita cari aja 3 beban terbesar kita, fokus di sana. Ini biasanya, beban usaha bukan beban hidup ya? Panjang soalnya sih, gak cukup 3 itu. Nah kalau kita ngomong beban untuk F&B itu 3 paling besar. Itu satu itu adalah food cost-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa atur inventory kita, pemakaian yang kita jaga, kita beli dengan benar, itu satu itu aja efisiensinya itu udah naikin profit banyak banget. Kedua itu adalah employee cost. Kalau kita bisa efisienkan jumlah employee, jadi kita pakai maksudnya satu toko jangan terlalu ramai lah, tapi bisa handle orderan yang cukup. Itu kita udah hemat juga banyak. Dan ketiga adalah location cost. Nah, location cost ini berarti hubungannya itu bukannya ke, kan sewa kan kita mesti bayar ya tiap bulan. Tapi berarti kita mesti bisa manfaatkan apa yang kita bayarkan itu secara maksimal. Iya, benar. Gitu. Apakah either kalau misalkan, oh saya masih punya kapasitas yang kosong nih, berarti saya bisa pakai mungkin untuk delivery, atau mungkin saya bisa ambil acara gitu loh. Jadi intinya tuh mengisi idle capacity. Fokus ketiga itu aja, profit itu naik 2-3 kali lipat. Mungkin boleh dielaborasi lagi lebih lanjut gitu Pak. Kira-kira dari teknologi, kehadiran solusi-solusi teknologi untuk menjembatani biar dapat profit yang tadi kita kejar ini, bagaimana aja nih posisi teknologi diantaranya? Seperti Pak Gun tadi ngomong, sebenarnya
dari semuanya kita udah kelihatan di dalam laporan data yang kita mau, dan itu membantu kita ya secara tadi ngomong nggak usah hitung manual lagi. Kalau hitung manual itu nggak bisa selesai. Makanya dengan sistem yang udah ada, dengan data yang kita udah key in pembelian, kita pakainya berapa segala macam, tinggal take enter, prak, semua udah keluar. Dan itu nggak akan salah karena itu udah dikalkulasi dengan secara profesional gitu loh. Dan dari sana juga kita memantau pemakaian kita dan kita punya cost segala macam, dan itu benar. 3 yang itu difokus, keuntungan kita akan beda jauh. Dan saya udah melakukan itu dan saya kelihatan resultnya sendiri. Wow, ternyata bisa begini ya. Oke, not bad ya. Jadi keuntungan kita mungkin cuma segini, tiba-tiba setelah melakukan itu dengan sales yang sama, tapi profitnya udah benar, mungkin 2 kali lipat ada kejadian. Ih benar banget ya, jadi bukan melulu soal sales, tapi juga efisiensi itu tuh benar-benar 2 hal yang sangat-sangat terkait. Tapi kan mungkin ada sedikit kesulitan kadang-kadang kalau misalnya sense of entrepreneurship kita tuh belum terlatih banget gitu ya. Bagaimana mentranslate data tersebut menjadi satu langkah efisiensi, itu kan kayak ada sesuatu hal yang perlu dijembatani juga, dipahami juga ketika apalagi kita udah dapat data segini banyaknya gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh ESBpreneur nih Pak Gunawan? Nah ini salah satunya kan ini as a start nih podcast kayak gini. Ya. Yang pastinya juga kita juga punya banyak rencana-rencana untuk bantu pelatihan dan kerjasama juga dengan pemerintah daerah, dengan bank untuk kita bisa kasih edukasi. Selain dari laporan-laporan yang memang terus kita simplify, kita bikin jadi lebih mudah untuk supaya bisa dibaca dan bisa dimengerti. Amin. Jadi supaya bisa dibaca, supaya bisa dimengerti, data-data digital yang kita dapatkan supaya bisa ujungnya cuan-cuan tadi itu ya, profit-profit. Berarti harus diikutin terus nih. Kayak kita nih podcast curhat kita juga harus terus dijalankan ya Pak ya. Oke, kalau gitu nih menarik sekali nih. Dan kalau mungkin sedikit banyak ngasih pesan kali ya untuk teman-teman ESBpreneur yang mungkin tertarik ataupun juga di tengah menghadapi usaha kuliner mereka gitu ya, apapun bentuknya, ingin mendapatkan kesuksesan, menjangkau lebih banyak lagi orang gitu, terkait dengan apalagi suka kadang-kadang ngerasa gitu karena nggak punya background soal financial, manajemen keuangan, suka keteteran di situ kan, sehingga biar bisa sustain gitu usahanya. Kira-kira yang perlu diperhatikan ketika kita mulai berbisnis makanan atau kuliner, dari Pak Ron dulu boleh di-share? Sebenarnya itu kalau begitu ngomongnya, semua orang juga ingin mencari cuannya. Cari cuan itu dengan cara apa? Ya kita mikirkan bisnis, kerja juga bisa. Tapi tadi ngomong gitu, keinginan dia sendiri. Kadang-kadang banyak orang yang saya lihat itu buka bisnis, ya seperti Pak Gun, gampang buka, gampang tutup. Karena belum ada research, nggak ada data. Cuma mengikut, oh saya ada dana segini, ternyata saya bisa buka ini. Dia orang lakukan langsung. Dengan without research, data segala macam, dengan posisi oh saya cuma bisa affordable buat sewa di sini, ya udahlah saya sewa di sini aja. Sebenarnya tempat itu murah karena ada sebabnya. Tempat di sini mahal karena ada sebabnya gitu loh. Jadi ya orang juga mengikut flow sendiri dan bukan tergantung ke data gitu. Itu yang bikin banyak orang itu 3 bulan, 6 bulan dana yang dia siapkan udah habis, tutup. Itu yang terjadi. Benar-benar. Itu yang paling bahaya. Bagusnya kita melihat apa yang kita mau jalani bisnis sekarang itu apa, posisinya di mana yang lebih bagus, dan kita akan lihat research itu kita harus ke sana sendiri, lihat keinginan dulu ada, abis itu riset itu mutlak gitu ya. Kalau bisa secara fisik langsung hadir ya. Berarti udah ke Surabaya ya Pak? Udah. Mau buka langsung langsung cepat gitu. Berkali-kali. Oh iya dong harus. Prosesnya jadi seperti apa Pak Gunawan? Nah saya lanjutin ya dari Pak Ron ya. Jadi setelah udah riset semua, udah jalan, udah buka, pegang 2 hal aja sih. Satu konsistensi, satu lagi disiplin. Oke. Nah, konsistensi, disiplin yang dimaksud di sini adalah kita mesti disiplin catat. Kalau kita nggak catat, kita nggak tahu apa yang udah kita lakukan kan di kemarin, minggu lalu, bulan lalu gitu loh. Dan biasa kan dengan kita disiplin dan konsisten,
di situ sebenarnya kita bisa lihat kan apa yang mesti kita perbaiki. Nah, tapi kalau kita mesti catatnya manual, ya good luck deh. Iya. True to be said ya, emang begitu ya, good luck aja deh tuh, nggak bisa manual tuh. Udah biar kita fokus sama sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu dengan data yang kita punya ya. Berarti memang harus dijembatani ESB gitu ya Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak? I think itu aja sih. Wah, tuh udah contekan yang sangat berharga nih teman-teman ESBpreneur ya. Sekali lagi yang pasti mengembangkan usaha kuliner apapun tetap perlu yang namanya passion, keinginan itu tadi kan timbul karena adanya passion ya. Kemudian kita harus research sebaik-baiknya sehingga kita bisa menerapkan apapun goals dari ataupun juga pengembangan usaha dari situ gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada data. Data itu sangat dipentingkan, bukan melulu soal salesnya, tapi melainkan efisiensinya. Karena dari sales yang sama bisa lebih efisien, tentunya ujung-ujungnya profitnya akan lebih meningkat. Oleh karena itu kehadiran ESB tentunya akan sangat membantu sekali untuk pelaku UMKM kuliner secara khusus dalam menerapkan teknologi di berbagai macam bidang usaha mereka. Bukan hanya yang melulu menghadap ke konsumen, tapi juga masalah di belakangnya semua. Biarin yang mikir ESB, biarin teknologi yang bekerja sehingga kita bisa memfokuskan untuk mengembangkan lagi usahanya. Bisa jadi 6 cabang, bisa jadi 7 cabang, semuanya kopi se-Indonesia, bahkan seluruh dunia dihadirkan sama kopi se-Indonesia ya. Terima kasih banyak bincang-bincangnya Pak Ron, Pak Gunawan, thank you so much. Thank you. Terutama thank you untuk ESBpreneur yang udah punya passion segitu besarnya untuk memajukan industri UMKM di Indonesia. Good luck semua dan moga-moga acara hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Hari ini kita udahin dulu kalau gitu ya podcast Curhat UMKM-nya bersama ESB. Untuk sekarang saya mau habisin kopinya dulu. Cheers lagi Pak. Cheers. Cheers.